Waktu panjangnya ini beda. Lepas mas. Kalau yang ini Mas. Tapi ini bednya lumayan. Oh, Maksudnya sudah iya. Berapa umurnya mas? 3 bulan ini. Bobot? Ini bobotnya 4 kilo. Begini. Ini besok mau dibawa ke Temanggung, insya Allah. Nah, kontes ya? Sehat. Mantap mantap. Sukses. Iya teman-teman lah. Amin. Dari beberapa truk dari juga ini anak-anak yang beli rong. Berarti mas yang ngambil bibit-bibitnya dari mas mana-mana ya? Yang mana? Ini panjangnya ada berapa? Satu ada? Belum ada Mas. Ini paling 96 mungkin. Gimana? Oh, iya, tapi Cuman paling besok masuk ke semua kopi Mas. Ke 1 meter kayaknya agak udah mau segitu. ini udah ada yang nawar lagi. Mana ya? Udah Mas. Udah dilepas. Punya aja 1 ekor udah dimintakan terus. Halo sobat mata saya, kembali lagi dengan saya berada di wilayah Kebumen. Nah ini ada seorang pemuda yang sukses banget di dunia entok jumbo, entok rambun, dan entok biasa yang banyak banget nih. Nah beliau ini juga sampingannya adalah utamanya sebenarnya pedagang makanan, tapi dia juga punya entok jumbo dan lainnya. Nah bagaimana kisah inspiratif beliau sampai mengirim 500 sampai 1000 ekor ya. Dan bagaimana kisah inspiratifnya, ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mas Yati. Mas Yuda Yanuar. Sini Yuda. Ini Ya. alamatnya di daerah mana Mas? Alamatnya daerah Bercong, Bulus Pesantren, RT 3 RW 7, Kebumen. Entoknya yang jenis apa aja Mas yang diternakan ini? Ini untuk saat ini entoknya itu ada jenis jumbo sama rambon. Jumbonya ini dari terah beberapa orang sih, Mas. Berawal dari berapa ekor dulu Mas? Dulu rekornya kadang nggak nentu sih Mas ya, kadang ya jumlahnya, kadang ada yang laku, kadang dijual, kadang ya terus nambah lagi. Kalau jumlah sih tetap nggak bisa ditentuin ya, paling banyak ya pernah 50 sampai 70 ekor ya ada lah di kandang. Oke, di sini fokusnya breeding anakan atau emang pembesaran Mas? Ya pembesaran, di samping pembesaran saya juga kadang jual beli. Awalnya nanti jual beli hasilnya bisa buat beli pakan yang pembesaran itu, jadi bisa buat nutup lah. Soalnya kan juga dari saya dulunya juga hobi suka sih Mas entok. Ada kendala nggak Mas ketika melihara entok? Udah berapa lama ini Mas? Kalau melihara entok ya udah ya belum lama, paling ya 5 tahun lah. Kalau kendala ya semua peternak ya kendalanya tetap di kayak virus itu loh Mas, virus kayak mata biru, NDAI, minti kalau juga itu kalau pembesaran, kalau di minti itu sangat apa ya, kendalanya ya banyak sekali soalnya Mas. Jadi harus bisa mengatasi, harus bisa cari solusi gimana. Berarti sebelumnya pernah ngalamin kerugian belum Mas? Selama 5 tahun? Kerugian udah sebenarnya udah banyak Mas. Dari dulu kan saya mainnya hias, dulu hias, beli terus, taunya beli barang bagus, warnanya bagus beli, habis itu malah apa, mungkin ada salah satu pembelian yang ada virusnya, tak campur langsung, nggak dikarantina kan, jadi langsung satu isi kandang itu terkena semua, tertular. Kenapa? Kena virus mata biru itu Mas, yang mata biru gejalanya itu yang kayak kepalanya geleng-geleng, terus tiba-tiba mati kan dalam 1 malam, bisa habis semua itu Mas. Tuh di situ ya kerugiannya itu bisa nyampe ya 10 sampai 15 nyampe lah, soalnya pada saat itu kan rambun harganya lumayan mahal Mas. Nggak kayak sekarang udah agak turun lah, karena kan populasi semakin banyak kan, juga para peternak udah semakin banyak breeding gitu, jadi populasi semakin banyak, otomatis dari rambun sendiri itu pasti harga turun. Semua hewan pasti kayak gitu sih Mas di hobi. Mas kok tertarik sama entok? Ceritanya gimana? Kalau tertarik sama entok ceritanya enggak, gimana ya,
Ya dari hati aja sih Mas ya, langsung kok unik gitu loh ternak endok yang warna-warna. Dulu kan mainnya warna, terus habis itu pindah beralih ke jumbo soalnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih Mas, di antara Rambon, hias, dan juga jumbo maupun yang spek biasa lokal yang pedagang kayak gitu sih. Heeh. Dari harga juga beda-beda kan. Mm-mm. Oke, ngomong-ngomong kalau jenis endok jumbo sama endok Rambon itu bedanya dari mana, Mas? Endok jumbo dan endok Rambon, misal dari warna lah ya Mas ya. Kalau dari warna, endok Rambon yang hias terutama itu warnanya itu macam-macam ya Mas. Ada jenis jali, warna jali, motifnya jali, terus ada juga yang bondol batik. Itu bondol batik kadang ada yang milenial, ada yang metalik. Jadi yang milenial kadang ya warnanya agak kebiruan, yang metalik otomatis hitam mengkilap seperti itu kan. Dari itu juga beberapa, masih banyak lagi sih kalau jenis hias banyak Mas. Triple juga ada, triple, terus warna dasar silver, kelabu, begitu hitam. Kalau bobot Kalau sama misal ini, jumbo ya beda Mas. Kalau di bobot, nah itu kalau hias kan mainnya di warna kayak gitu, motif. Tapi kalau jumbo kelebihannya di bobot, panjang, sama lingkar dada gitu Mas. Kalau warna sih sebenarnya kalau jumbo semua warna pun kalau misal lingkar dada, bobot, dan panjangnya masuk ya bisa dikatakan jumbo. Entah itu endok lokal, endok hitam putih, endok warna apa aja yang apa bobot dan panjangnya masuk ya bisa dikatakan jumbo Mas. Jumbo itu nggak harus putih sih, cuman identiknya untuk saat ini kan putih. Makanya gitu. Ada juga endok putih yang lokal, itu ada juga. Nggak semua endok itu jumbo semua, enggak. kalau Pada lokal berarti dia postur tubuhnya lebih kecil lah yang biasa dipasarkan di pasaran kayak gitu Mas. Sudah ada kayak patokan harga, misal betina segini, jantan segini. Misal kenaikan harga paling ada di musim-musim tertentu lah, kayak lebaran, tahun baru, ataupun 17-an gitu. Cuman kalau di jenis-jenis jumbo, Rambon, hias kayak gitu harganya nggak bisa ditentuin Mas, soalnya itu kesepakatan dari penjual dan pembeli sih. Kadang ada yang barangnya bagus lakunya murah, kadang ada barangnya biasa aja tapi selaku mahal kayak gitu, nggak mesti Mas. Iya, pemasarannya tergantung ya dari peternak, pemasarannya gimana lah buat ngeyakinin pembeli supaya bisa beli dengan harga yang ya mahal gitu. Ngomong-ngomong, pekerjaan utamanya apa nih, Mas? Kalau saya dagang Mas, Oh, dagang. saya dagang, basicnya itu saya dagang kulineran Mas, saya kulineran. Nah di sisi lain juga saya ya bisnis endok juga kayak gini, kadang jual beli, kadang kita borong, kita main keluar kota, kita dapat materi, kita dapat barang, kita bawa pulang, nanti kita jual kayak gitu. Ada juga yang memang disengaja untuk diternak kayak di pembesaran, ataupun kepengen pas breeding ya kita breeding gitu. Oke, secara bisnis untung atau rugi, Mas? Secara bisnis ini untung Mas. Untung ya, Mas? Kerugian ini cuman ada di ketika kita mengalami kematian. Itu sudah pasti rugi ya. Tapi kalau saya sendiri untuk mengatasi kerugian, misal ada yang mati, kalau bisa jangan berhenti. Kalau berhenti udah pasti rugi langsung. Jadi kalau misal ada kematian, mending kita langsung cari barang lain, ataupun kita cari materi lain untuk mendapatkan keuntungan yang lain gitu Mas. Nah iya, buat menutup yang sebelumnya, siapa tahu kan bisa lebih banyak, lebih untungnya kan. Soalnya kayak gini kan nggak mesti sih Mas. Apa yang membuat Masnya bertahan, Mas? Kan udah pernah jatuh sampai 10-15 juta. Yang membuat saya bertahan adalah ya itu tadi Mas, ya menguntungkan. Secara garis besar itu menguntungkan tetap Mas. Untuk saya sendiri loh ya, nggak tahu dari sudut pandang peternak lain ataupun orang yang pernah ternak mungkin adalah ini rugi ternak endok. Tapi kalau saya bicara pribadi, saya nggak rugi. Soalnya ini termasuk usaha kedua saya Mas. Usaha kedua saya. Malah kalau pas lagi musim-musim lebaran, puasa, ini sudah jadi utama ya Mas. Ramai pasti. Saya bisa buang 500 sampai 1000 ekor dalam 1 bulan, tapi loh ya 1 bulan sama habis lebaran. Soalnya saya sekali tebasan, sekali borongan di luar, kadang di Purworejo, kadang di Jogja, kadang di bahkan di luar kota lah, terutama ya Kebumen lah otomatisnya yang dekat-dekat dulu. Itu sekali bawa itu bisa sampai 30-50 ekor gitu.
kalau untuk penjualan. Rame ya berarti. Lumayan Secara mas, bisnis menjanjikan. secara bisnis menjanjikan mas. Heeh. Kalau untuk pakannya apa aja mas kalau di Kalau untuk pakannya saya sendiri ini pakai katul, nasi sama pur. Kalau nggak pur ya konsentrat pedaging. Kalau misal untuk penggemukan gitu kan, tapi kalau untuk yang buat indukan itu pakai konsentrat telur. Dengan sistem pakannya kering, nggak basah ya semi lah. ada tambahan nutrisi vitamin mas? Kalau Kadang kita pakai nutrisi kalsium kadang mas. kalsium. Kalsium. Nah, kalau untuk pakannya berapa kali? Untuk pakannya kalau misal untuk pembesaran saya bisa 3 kali mas, tapi kalau indukan gitu breedingan paling 1 sampai 2 kali cukup. Soalnya kadang saya lepas juga sih mas ya biar ngalas. Oke, kalau mengatasi penyakitnya sendiri gimana mas? Kalau mengatasi paling ya dimulai dari mencegah mas, dari mencegah dulu kayak misal disuntik vaksin ataupun dikasih vitamin-vitamin kayak gitu. Nah kalau misal terjadi misal ada apa kendala kayak kena penyakit ya memang kita harus apa ulet lah mas, ulet dalam arti kita harus sabar. Dibelikan kalau misal udah kena penyakit pasti ya biayanya lumayan mas, soalnya beli-beli terus beli-beli itunya obatnya. Obatnya lumayan. Kalau kandang mas idealnya tuh ukuran berapa sih untuk berapa ekor kandangnya gitu loh? Kalau di kandang ini kan saya pakai sistemnya pelong-pelongan nih mas, ini mas ya, ini ukurannya 6 meter, ini panjang 6 meter. Ini kalau misal untuk breedingan sekat-sekat ya misal panjang 3 meter ya udah cukup lah buat diisi beberapa ekor, misal 1 jantan 5 betina 4 betina kayak gitu. Biar apa lebih luas juga ya? Lebih leluasa ya mas. Endo kan ya karakter Endo kan sebenarnya ya ngalas mas. Ngalas. Ngubar kayak gitu loh. Oh ya, iya, dia pasti suka. Cuman kan ya dengan adanya peternak-peternak modern ya lebih simpel kita kandangin biar nggak terjadi juga cekcok dengan tetangga sih. Mengganggu juga ya. Mengganggu tetangga. Karena kan Endo makan apa aja tuh? Iya makan apa aja, dia buang kotoran juga sembarangan kan. Tapi pada dasarnya menurut saya itu endok ya umbaran mas, gitu. Kalau untuk pemula gimana mas untuk pemula ini? Kalau untuk pemula, kalau misal mau memulai ya diniatkan untuk apa? Memang dari hati, memang suka itu mau mempelajari dulu, jangan dipikir untungnya dulu. Gitu, jangan dipikir bisnisnya dulu, tapi dipikirkan dulu dari hati ini udah suka. Jadi kalau kita merawatnya dengan kayak sepenuh hati mas ya, itu endok sendiri kadang ada timbal balik ke kita kok. Jadi kita perawatan dengan maksimal, kita beri pakan dengan maksimal, kita rawat dan jaga kita dengan maksimal, otomatis endok itu akan memberi timbal balik lah otomatis kepada kita. Begitu mas, pasti ada untungnya di situ suatu saat. Yang terakhir mas, harapannya ke depan gimana mas? Mau nambah populasi atau mau nambah? Kalau ke depannya sih saya kepengen punya indukan lah ya yang grade-nya bagus-bagus, biar anakannya bagus-bagus kan. Kalau misal ada yang beli anakannya juga kita jual dengan kualitas yang lumayan kan, bagus ya, dengan harga ya saya kasih dengan harga yang standar mungkin lah, nggak terlalu memberatkan si pemula kan, dengan kualitas yang baik lah gitu mas. Terakhir mas, satu lagi kunci suksesnya. Kunci sukses dalam beternak ya menurut saya yaitu mas, kita harus yang pertama kita harus tekun dalam segala hal lah, dan juga kita harus tetap sabar kita dalam mengatasi masalah pada endok kan. Jangan mengeluh, jangan dikit-dikit malah keserang penyakit, padahal itu yang disebabkan itu kadang dari diri kita sendiri mas. Itu daripada mengeluh mending kita memperbaiki apa ini yang salah gitu kan. Kalau yang ketiga ya jangan lupa ya untuk serawung lah mas sama orang, silaturahmi sesama peternak itu penting sih mas, soalnya itu sangat penting. Kalau kita bisa sharing-sharing pengalaman, kita
bisa berbagi, saling masukan kan, saling beri masukan kayak gitu. Jadi jangan jadi peternak egois lah. Harus ya, sama-sama Mas. Ya. Oke Mas Kevin.